Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Anggi Komalasari dengan NIM 2282110018. Di sini saya akan menjelaskan materi yang berjudul Pengambilan Keputusan dan Manajerial. Simak videonya sampai akhir ya. Definisi dan pentingnya pengambilan keputusan manajerial. Pengambilan keputusan merupakan suatu kegiatan yang tersebar luas di semua aspek manajemen. Dalam konteks manajemen, pengambilan keputusan adalah proses memilih pilihan optimal dari berbagai alternatif untuk mencapai tujuan dan sasaran organisasi. Efektivitas pengambilan keputusan bergantung pada pengetahuan, pengalaman, persepsi, dan konteks pengambil keputusan ditambah dengan informasi yang komprehensif dan komunikasi yang efektif. Pengambilan keputusan tidak boleh sembarangan karena pendekatannya harus didasarkan pada metodologi yang sistematis untuk memastikan keputusan selaras dengan kepentingan organisasi. Oleh karena itu, tahapan dan prosedur tertentu harus dilaksanakan dengan cermat. Lalu adapun tahapan proses pengambilan keputusan manajerial. Langkah awal dalam pengambilan keputusan organisasi adalah menetapkan tujuan dan sasaran yang jelas dan menilai hasilnya. Gibson menekankan bahwa menetapkan tujuan dan sasaran di setiap area sangat penting untuk mengukur efektivitas organisasi. Tujuan yang jelas dan terdefinisi dengan baik secara signifikan mempengaruhi hasil yang dicapai dan strategi yang digunakan untuk mewujudkan tujuan organisasi. Selanjutnya yaitu langkah kedua, melibatkan identifikasi masalah. Setelah tujuan dan sasaran organisasi ditetapkan, hal tersebut berfungsi sebagai landasan untuk mengidentifikasi permasalahan. Inti dari pengambilan keputusan terletak pada pemahaman dan penanganan permasalahan yang dapat diukur dari kesenjangan antara hasil yang dicapai dan tujuan yang direncanakan. Langkah yang ketiga, melibatkan pengembangan alternatif atau solusi. Pada fase ini dihasilkan berbagai kemungkinan solusi atau alternatif untuk mengatasi permasalahan yang ada. Menganalisis lingkungan eksternal dan internal menghasilkan informasi yang dapat dimanfaatkan untuk merancang solusi alternatif. Lalu yaitu langkah yang keempat, alternatif-alternatif yang mungkin dievaluasi. Setiap opsi dinilai secara cermat dan dibandingkan dengan tujuan yang ditetapkan pada tahap awal, yang bertujuan untuk mencapai hasil yang paling menguntungkan atau meminimalkan kerugian. Kepastian risiko dan ketidakpastian yang terkait dengan hasil dari alternatif-alternatif ini juga diperhitungkan. Yang kelima, pilihan dibuat dari alternatif yang dievaluasi. Alternatif yang dipilih adalah alternatif yang dianggap paling mungkin mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Pedoman proses pengambilan keputusan ini antara lain memastikan bahwa alternatif yang dipilih secara efektif menyelesaikan masalah dengan hasil yang paling menguntungkan dan dapat dilaksanakan secara efisien. Yang keenam, melibatkan implementasi keputusan. Di sini, organisasi harus secara efektif dan efisien menerapkan alternatif yang dipilih untuk mencapai tujuan yang ditentukan. Keberhasilan keputusan bergantung pada implementasi yang tepat, yang memerlukan partisipasi aktif dan pelatihan seluruh anggota organisasi. Dan yang terakhir adalah pengendalian dan evaluasi. Pengukuran rutin dilakukan untuk memeriksa efektivitas keputusan, membandingkan hasil aktual dengan hasil yang direncanakan. Jika terjadi penyimpangan, diperlukan penyesuaian untuk meningkatkan kualitas keputusan. Pengendalian dan evaluasi sangat penting untuk memastikan bahwa hasil aktual selaras dengan hasil yang direncanakan. Keberhasilan suatu keputusan bergantung pada pertimbangan alternatif-alternatif penting, penilaian potensi konsekuensi secara akurat, perhitungan hasil secara akurat, dan penyelesaian tujuan dengan tepat. Adapun jenis-jenis pengambilan keputusan manajerial. Secara garis besar, jenis-jenis keputusan manajerial ini dibagi menjadi 4. Yang pertama ada keputusan program atau rutin, merupakan keputusan yang sifatnya rutin dan berulang-ulang serta biasanya telah dikembangkan cara untuk mengendalikannya atau diprogram. Lalu yang kedua ada keputusan tidak program atau tidak rutin, merupakan keputusan yang diambil pada saat-saat khusus dan tidak bersifat rutin. Keputusan ini terjadi di manajemen tingkat atas. Lalu yang ketiga ada pengambilan keputusan individu.
Keputusan individu diambil oleh satu orang, umumnya pimpinan lembaga, dengan atau tanpa berkonsultasi dengan orang lain yang terpengaruh. Lalu yang terakhir, pengambilan keputusan kelompok. Keputusan kelompok diambil oleh kelompok atau tim yang dibentuk untuk tujuan ini. Keputusan ini secara umum sangat penting bagi suatu organisasi. Keputusan ini memiliki nilai positif tertentu seperti partisipasi individu yang lebih besar dan kualitas keputusan. Tetapi, pada saat yang sama memiliki nilai negatif tertentu seperti keterlambatan dalam pengambilan keputusan. Lanjut ke metode dan teknik dalam pengambilan keputusan manajerial. Para ahli telah menciptakan teknik-teknik yang memungkinkan pengambilan keputusan dilakukan secara metodis dan sadar untuk mencapai tujuan yang diinginkan, meningkatkan struktur proses pengambilan keputusan. Untuk memecahkan masalah, teknik ini melibatkan pemilihan secara metodis, pilihan terbaik di antara sejumlah kemungkinan. Yang pertama, brainstorming. Ketika dihadapkan dengan topik yang sederhana, sekelompok individu di dalam sebuah organisasi menggunakan strategi ini untuk mengatur percakapan di mana semua peserta diharapkan memberikan pandangan mereka masing-masing. Setelah itu, semua pandangan dikompilasi pada akhir percakapan untuk mencapai konsensus mengenai langkah-langkah yang akan diambil untuk menyelesaikan situasi yang bermasalah. Yang kedua ada sinetik. Salah satu anggota kelompok dari peserta diskusi mengambil posisi sebagai pemimpin diskusi dalam strategi ini. Salah satu peserta dalam percakapan adalah otoritas dalam teori ilmiah pengambilan keputusan. Lalu yang ketiga ada consensus thinking. Semua orang yang menggunakan metode ini harus setuju dengan parameter, karakter, signifikansi, dan keadaan masalah yang dihadapi. Jika para peserta mengetahui tentang masalah yang dihadapi, metode ini akan bekerja lebih baik. Lalu yang keempat ada DLP. Teknik ini biasanya digunakan untuk memprediksi masa depan yang akan dihadapi oleh organisasi. Teknik ini sangat cocok ketika peserta diskusi tidak berada di satu tempat. Prediksi dibuat oleh para ahli dengan set pertanyaan dan disampaikan kepada para ahli tersebut. Yang kelima, fishbowling. Sebuah kursi ditempatkan di tengah lingkaran yang dibentuk oleh sekelompok pengambilan keputusan saat mereka berbicara. Lalu yang keenam, checklist. Berbeda dengan metode lainnya, yang ini mengharuskan responden untuk menggunakan kreativitas dalam menjawab serangkaian pertanyaan yang dirancang untuk memicu pemikiran kritis dan metodis. Lalu yang terakhir, buku catatan kolektif. Dengan menggunakan metode ini, setiap anggota percakapan menuliskan pemikiran dan pendapat mereka di buku catatan yang telah ditentukan. Setelah itu, seorang koordinator mengumpulkan buku catatan tersebut dan membuat ringkasan dari semua pemikiran dan pandangan yang terkandung di dalamnya. Yang terakhir yaitu faktor yang mempengaruhi pengambilan keputusan manajerial. Faktor yang paling penting yang mempengaruhi proses pengambilan keputusan adalah kepribadian manajer. Latar belakang keluarga manajer, pendidikan, dan informasi dapat dianggap sebagai sub-basis yang membentuk faktor pribadi dalam proses pengambilan keputusan. Namun, bahkan ketika semua substruktur ini hampir serupa atau identik, terlihat bahwa para manajer berbeda satu sama lain. Mungkin segitu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang dan kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.